lagi di Wonder Food, teman-teman. Di segmen ini saya akan membahas tentang dimsum. Baru kemarin loh saya nyobain beberapa jenis dimsum karena sepengetahuan saya dimsum itu hanya siomay, hakau, ceker. Baru banget kemarin ternyata banyak juga loh jenis dimsum dan rasanya tuh enak-enak banget. Nah teman-teman Wonder Food, kira-kira jenis dimsum apa sih yang pernah kalian coba? Ada siomay, ada ceker ayam, ada hakau. Saya tahu yang lainnya tapi nggak tahu namanya. Nggak tahu tuh. Bapau. Ya nggak sih, bapau itu dimsum kayaknya deh. Kurang tahu tuh. Lala, ternyata masih banyak yang belum tahu tentang jenis-jenis dimsum. Sama ya seperti saya. Nih, biar kita sama-sama pinter, saya kasih tahu nih beberapa jenis dimsum yang sudah saya research. Dimsum siomay. Dimsum yang satu ini sih saya yakin pasti kamu udah akrab banget. Kalau lidah kita sih biasanya bilang siomay ya. Pada tradisi dan resep aslinya isi siomay adalah babi atau udang. Dimsum hargo. Ini favorit saya nih. Kalau lidah kita biasanya bilang hakau. Dimsum ini diisi dengan udang yang dicacah dan diselimuti dengan kulit pangsit yang lembut, transparan dan mengkilat. Rasa udang yang gurih dan kulit yang kenyal bikin dimsum ini menagih banget. Phoenix Claus, keren ya Phoenix Claus. Kalau di Indonesia sih nyebutnya ceker. Dimsum ini dimasak dan direndam bumbu saus daoci agar meresap sampai tulang lalu dikukus. Kulit ceker, garingnya tulang muda, dan bumbu spesial yang meresap pasti sangat menggugah selera. Tofu skin roll, jenis dimsum ini berbeda dengan yang lain dan cocok untuk pecinta gorengan. Dimsum ini diselimuti dengan kulit tahu dan diisi dengan sayuran, daging ayam, dan juga jamur. Spring roll. Kalau yang ini mirip banget sama tofu skin roll ya. Cuman isinya dibungkus dengan kulit dari tepung dan bukan dari kulit tahu. Mantau. Dimsum yang satu ini ada yang dikukus dan ada yang digoreng. Rasanya seperti roti tanpa isi sih. Mantau yang digoreng biasanya dicocol ke susu kental manis dan yang dikukus diculup ke teh. Lotus leaf rice, jenis dimsum yang satu ini adalah nasi ketan yang dikukus dengan jamur, kerang, kepiting, daging, dan potongan kacang. Kalau dimsum yang lain dibungkus dengan kulit sejenis lumpia, dimsum ini dibungkus dengan daun lotus yang bertujuan agar nasinya menjadi harum. Yang sering bertanya di Instagram, Mbak Ogi bisa nggak sih buat dimsum sendiri di rumah? Ya bisa dong, kesayangan aku Om Mobi punya tips bagaimana membuat dimsum di rumah. Kali ini Om Mobi akan berbagi tips tentang membuat dimsum siomay ayam. Gimana ya? Coba kita lihat. Anda semua bisa membuat dimsum sendiri di rumah apabila terlalu pelit untuk beli. Bahan-bahannya juga bisa mudah Anda temukan di pasar tradisional. Bahan-bahan yang Anda perlukan untuk membuat dimsum adalah 25 gram file paha ayam, 2 siung bawang goreng yang dihaluskan, 1 sendok makan kecap ikan, 2 siung daun bawang, 1,5 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 3 sendok teh minyak wijen, 50 ml air, 27 lembar kulit siomay, 3/4 sendok teh merica bubuk, 150 gram tepung sagu, 75 gram wortel parut. Siapkan wadah berukuran sedang atau besar. Masukkan file paha ayam yang sudah dibersihkan, bawang putih yang telah dihaluskan, gula pasir, garam, dan merica bubuk.
Campur semua bahan tersebut secara merata. Setelah semua bahan tercampur dengan sempurna, masukkan minyak wijen dan juga kecap ikan. Aduk dan uleni. Pastikan tidak ada gumpalan yang tersisa dan benar-benar tercampur dengan rata sambil mengaduk dan menguleni. Kemudian masukkan tepung sagu sedikit demi sedikit hingga semua bahan tercampur dengan rata. Ambil selembar kulit siomay, masukkan adonan dimsum di atasnya sesuai selera. Lipat ujung kulit siomay sambil menggunakan sedikit air. Beri sedikit taburan wortel yang sudah diparutkan di atasnya. Siapkan alat untuk mengukus dan masukkan dimsum ke dalamnya. Kukus dengan api sedang sehingga matang. Kemudian jadilah dimsum rumahan buatan Anda. Setelah melihat cara buat dimsum ini, kami ingin pergi mencari dimsum karena malas membuatnya sendiri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih kesayangan aku Om Mobi, tipsnya kece banget. Tadi kan sudah ada tips cara membuat siomay ayam ya, dimsum siomay ayam ala Om Mobi. Juga kita sudah membahas tentang beberapa jenis dimsum. Ternyata teman-teman aku ada fakta unik nih tentang dimsum. Apa sih fakta uniknya? Kita simak yuk. Di negeri asalnya China, dimsum selalu disajikan pada acara yumcha atau tradisi minum teh yang biasanya digelar oleh para orang tua dengan tujuan untuk berkumpul bersama keluarga. Pernah kepikir nggak sih satu siomay itu berapa kalorinya? Satu siomay biasanya mengandung 105 kalori yang setara dengan satu mangkuk sup kentang. Kalau dimsum ceker itu mengandung sekitar 215 kalori per 100 gram. Kalau makan 100 gram dimsum ceker itu setara dengan 100 gram daging sapi. Dimsum memiliki nilai kalori sebesar 112 lemak, 2,64 gram, karbohidrat 9,56, dan protein 11,55 gram. Jadi dimsum memiliki nilai gizi yang baik untuk tubuh. Setelah ini saya akan masuk di segmen yang paling menarik, segmen katanya sih. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Wonderful. Katanya sih ibu menyusui nggak boleh minum air es karena takut bayinya pilek. Bener nggak ya? Enggak, itu mitos.